Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, sahabat putri Cempa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Di usia kita, kadang-kadang kita bisa menemukan jodoh dengan cepat. Jodoh itu tergantung diri kita sih. Kalau kita di rumah, juga jodohnya ke rumah. Kalau kita suka pondok, misalnya di pesantren, jodohnya juga kadang-kadang di pesantren dicarikan sama ustadz atau pak kiai kita. Kalau kita pekerja, jodohnya bisa juga teman kerja atau teman sejawat. Kalau kita sering bermain medsos misalnya, jodohnya bisa juga lewat Facebook atau medsos atau apa begitu. Banyak sekali cerita-cerita yang kadang-kadang di luar nalar, tetapi kita bisa melihat bahwa jodoh itu memang disiapkan Allah untuk hambanya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya yang terpatri di sini. Kalau misalnya ada seseorang yang kepengen punya jodoh seorang pengusaha besar, tapi dia pekerjaannya di sawah, di kebun misalnya, bagaimana bisa ketemu? Tapi kalau Allah memang menjodohkan mereka ketemu, tiba-tiba pemilik kebunnya ini datang. Pemilik kebun datang, kemudian melihat, wah siapa itu, ada anak yang cantik, jelita seperti itu. Akhirnya jatuh cinta di nikah juga bisa saja. Tetapi kasus-kasus seperti itu biasanya hanya ada dalam film-film. Tidak seperti yang nyata. Bagaimana trik, tips supaya kita mempunyai suami seperti idaman kita? Apa idamannya? Seperti apa? Aku pengen punya suami kiai kok. Ya sudah, kalau aku pengen suami kiai berarti kamu harus pinter ngaji. Masa ana kiai luru bojo ra iso ngaji? Berarti kamu harus pinter ngaji dulu. Bagaimana caranya? Ya mondok di pesantren, ikut pesantren kilat. Beberapa kali ikut pesantren kilat, kemudian setelah ikut pesantren kilat coba kalau belum dapat jodoh, matur sama Pak Ustadz atau Pak Kiai, saya itu kepengen jodoh kiai kok. Saya sekarang sudah belajar ngaji itu kepengen jodoh saya itu kiai yang bisa membimbing saya dunia akhiratnya, yang bisa kemudian tak gondeli supaya iso mlebu swarga bareng. Lah piye kowe tak wayoh. Ngono kok piye kiai ini? Bukan itu yang dimaksud, enggak mau kalau diwayoh Pak Kiai. Saya maunya itu ya dapat jodoh kiai yang masih single, masih sendiri. Ya wes engko tak lurokno. Yang penting kamu sregep ngaji dulu, nanti tak carikan suami seperti idamanmu. Beneran ya Pak Kiai? Oke. Akhirnya dia berusaha, pinter ngaji, dia berusaha untuk memperbaiki diri, sampai kemudian dia dipertemukan Allah, jodohnya memang benar-benar seorang kiai. Trik atau tips atau cara supaya kita punya jodoh seorang kiai, ya memang kita harus ngaji pinter dulu. Kita harus sering berkumpul dan bergaul dengan para kiai. Kita nggak usah malu-malu kalau kepengen jodoh seorang kiai. Pasti kiai-kiai, ustadz-ustadz itu akan mencarikan sesuai apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana kalau kita kepengen suami seorang pengusaha? Ya kita harus jadi pengusaha juga, walaupun pengusaha kecil-kecilan. Sekarang ini banyak loh anak usaha teh manis, satu gelas jumbo cuma 3.000. Ternyata setelah saya tanya, kamu apa itu kok bisa bisnis seperti itu? Aku sudah punya 12 outlet. Bayangkan kalau sehari sebulannya keuntungannya itu bisa 5-6 juta, berapa keuntungan 11 outlet? Wah ini luar biasa. Kalau kamu kepengen suamimu pengusaha, kamu jadi pengusaha dulu lah. Pengusaha dulu nggak apa-apa, kecil-kecilan dulu, segmennya nggak terlalu besar, yang penting yakin pasti gitu loh. Pendapatannya, penghasilannya per bulan itu pasti, tidak usah terlalu banyak teori-teori, aku pengen punya suami pengusaha. Sudah, kamu tekuni usahamu. Sampai kamu menjadi pengusaha sukses, nanti juga akan ada pengusaha yang datang. Bu, kalau kemudian aku sudah nunggu lama, aku sudah sukses, umurku sudah tua, sudah mateng, tapi kok pengusaha-pengusaha itu belum ada yang datang, ya sudahlah, coba diturunkan ekspektasimu. Masa kamu pengusaha teh kepengen untuk pengusaha properti yang gedene ra karuan misalnya, ya enggak begitulah. Ekspektasinya diturunkan. Yang penting pengusaha itu dia punya jiwa entrepreneur, nanti bisa sukses bareng berdua. Sama-sama diupayakan. Jadi
ketika kita sudah menjadi pengusaha, tetapi tidak kunjung datanglah jodoh kita yang pengusaha, coba kita ikut kegiatan-kegiatan yang di situ menjadi naungan para pengusaha. Tunjukkan kualitasmu sebagai seorang pengusaha, tunjukkan pesonamu sebagai seorang pengusaha. Yakinlah sekali, 2 kali, 3 kali ikut kegiatan-kegiatan itu nanti ketemu jodoh. Sesama pengusaha. Kalaupun tidak sesama pengusaha, paling tidak panjenengan ketika sudah yakin kepengen punya suami pengusaha, itu mungkin bukan komunitas itu tapi pengusaha yang lain yang tahu kualitas dirimu di situ dan dia akan mendekat dengan sendirinya. Teman-teman, sahabat Putri Cempa, apakah memang mencari suami itu harus kiai atau harus pengusaha? Tidak harus. Tetapi kalau kita mempunyai suami seorang kiai, minimal sudah paham agama, kita itu tidak akan bodoh, tidak akan terbelakang dalam menjalankan aktivitas keagamaan karena ada suami yang membimbing, menuntun dan juga mendampingi. Jadi wajar kalau kita kepengen suami seorang kiai, itu wajar banget, dan itu wajib diikhtiari, wajib diupayakan. Dan kita kepengen suami yang pengusaha itu juga wajar. Siapa sih perempuan yang tidak ingin mapan? Siapa sih perempuan yang tidak ingin kaya? Siapa sih perempuan yang tidak ingin semua tercukupi? Pasti dong. Bagaimana caranya supaya mempunyai suami pengusaha? Ya kamu jadi pengusaha dulu, kamu ikut organisasi pengusaha, kamu tunjukkan kualitas dirimu. Karena nggak mungkin pengusaha istrinya goblok. Nggak mungkin, pasti selevel pemikiran, diajak diskusi nyambung, diajak jalan-jalan oke. Pengusaha juga begitu. Jadi jangan kemudian mengira bahwa kalau aku kepengen kaya, yang penting aku punya suami kaya. Dompleng dong. Sekarang ini wanita itu, perempuan itu mandiri saja, nggak usah mikir seperti itu. Jadi suami yang seorang kiai atau suami seorang pengusaha, kalau kita ingin meraih dua-duanya, kita pun harus bisa ngaji, kita harus membekali diri dengan ilmu agama, dan kita juga harus berani menjadi pengusaha. Pengusaha itu berani rekoso, berani kangelan, berani berdarah-darah. Karena pengusaha itu dia mempunyai semua bidang usaha dan kemudian mempunyai karyawan yang itu tentu butuh keseriusan dan fokus. Caranya cari suami pengusaha, ya kita harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri dulu supaya benar-benar kita dihargai sebagai seorang perempuan yang mempunyai usaha. Dan nek wis ora iso entuk kiai, ra entuk pengusaha, entuke wong biasa piye Bu? Ya ora apa-apa. Minimal cita-cita kan sing baik. Cita-cita yang terarah, jangan masa aku kepengen duwe suami sing pengangguran, gak kerja, sing tukang mabuk, tukang minum, ya ora mungkin, naudzubillah min dzalik dong. Ya ora apa-apa nek tiba-tiba suaminya kuli, gak apa-apa kalau suaminya tukang bakso, gak apa-apa yang suaminya misalnya pedagang nasi goreng, gak apa-apa, semua disyukuri. Kalau nasi goreng pun kalau outletnya bisa lebih dari 5, 6, 10 ya pengusaha itu namanya. Jadi disyukuri saja. Ketika kita sudah yakin bahwa jodoh itu diberikan Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka siapapun yang datang jangan ditolak, diterima dengan baik, kemudian disyukuri dengan baik, dan jadilah istri yang solihah. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.